Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Dasa Fitri dari Prodi Akuntansi Sore. Saya ingin mempresentasikan tentang perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang tanpa memberikan nilai tambah atau mengubah bentuk. Dalam menjalankan proses usahanya, proses dagang mengenal siklus operasi. Siklus operasi adalah proses di mana suatu perusahaan mengeluarkan kas, menghasilkan pendapatan, dan menerima kas pada saat pendapatan diperoleh ataupun diperoleh nanti sebagai piutang usaha. Siklus operasi perusahaan jasa dan perusahaan dagang berbeda dalam hal bahwa perusahaan dagang harus lebih membeli barang dagang untuk dijual kepada pelanggan. Prosedur akuntansi perusahaan dagang nyatanya tidak berbeda. Dalam perusahaan jasa, perhitungan laba dan rugi ini dihitung melalui cara pengurangan biaya guna mendapat keseluruhan pendapatan dari hasil penjualan selama periode tertentu. Biaya ini meliputi mulai dari harga pokok, barang yang berhasil terjual, dan biaya selama operasi pada satu periode tersebut. Keseluruhan pendapat ini mencakup semua aktivitas bisnis di mana berhubungan dengan kegiatan, penjualan, serta administrasi pada keseluruhan perusahaan. Siklus operasi adalah proses di mana suatu perusahaan mengeluarkan kas, menghasilkan pendapat, dan menerima kas pada saat pendapatan diperoleh ataupun diperoleh nantinya sebagai piutang usaha. Hal penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan dagang. Yang pertama ada inventory control, yaitu pencatatan persediaan barang atau inventory control dibagi menjadi dua metode, yaitu persediaan periodik dan perpetual. Yang kedua ada cash flow atau arus kas. Inti dari pengelolaan perusahaan dagang adalah arus kas. Dengan dana kas yang terkelola dengan baik, maka aktivitas perusahaan bisa selalu terjaga. Yang ketiga ada profit perusahaan, adalah kata kunci untuk menjaga bisnis tetap berkembang. Tanpa profit, perusahaan akan sulit memperoleh keuntungan, sehingga membuat perusahaan tidak berkembang. Yang keempat, kelancaran utang piutang. Usaha yang lancar menjadi kekuatan untuk selalu tersedianya stok persediaan pada perusahaan dagang. Pada dasarnya, supplier akan senang memberikan barangnya karena utang yang kita miliki selalu dibayar dengan lancar dan tepat waktu. Yang kelima, ada rekening akuntansi yang digunakan. Akun-akun yang dapat digunakan untuk perusahaan dagang lebih variatif dibandingkan jenis usaha atau jenis jasa manufaktur. Perusahaan akan terbantu bila mereka menggunakan program akuntansi. Umumnya, software tersebut adalah menyediakan barang rekening yang sesuai dengan standar akuntansi. Transaksi perusahaan dagang. Transaksi perusahaan dagang dicatat di akun-akun dengan menggunakan aturan debit dan kredit. Sebagian perusahaan dagang menggunakan sistem akuntansi terkomputerisasi yang dilengkapi laporan seperti jurnal khusus dan jurnal buku besar pembantu. Terdapat dua sistem untuk akuntansi transaksi dagang, yaitu satu, perpetual, setiap pembelian dan penjualan barang dicatat dalam akun persediaan dan buku besar yang berkaitan. Yang kedua ada periodik, catatan persediaan tidak menunjukkan jumlah yang tersedia untuk dijual atau jumlah terjual selama periode tertentu. Karakteristik perusahaan dagang ada 5. Yang pertama, memiliki aktivitas utama berupa membeli, menjual, menyimpan di gudang menyimpan, dan kembali menjual. Yang kedua, tidak melakukan proses produksi barang. Yang ketiga, perhitungan total keuntungan berpatokan dengan total hasil penjualan, dikurangi biaya pembiayaan, dan biaya operasional perusahaan tidak melakukan proses produksi terhadap barang-barang yang dijual. Yang keempat, barang yang dijual langsung dijual tanpa melalui proses pengolahan atau perubahan sedikit pun. Yang kelima, kegiatan akuntansi berlandasan dengan akun persediaan barang, yaitu perhitungan harga pokok penjualan, dan laporan laba rugi memakai bentuk single step dan multiple step. Akun berikut hanya dijumpai pada perusahaan dagang saja, yaitu 1. Akun pembeli. Akun yang mencatat pembelian barang-barang yang masuk ke perusahaan sebelum dijual ke konsumen. Yang kedua, akun penjualan. Akun yang menyimpan segala kegiatan penjualan barang, dagangan, perusahaan kepada konsumen maupun perantara. Yang ketiga, akun persediaan.
Bagian dari akuntansi perusahaan dagang yang menyimpan data mengenai jumlah persediaan barang selama periode tertentu. Yang keempat, harga pokok penjualan atau HPP, harga pokok penjualan yang dipakai untuk menentukan harga beli barang yang akan dijual pada satu periode tertentu yang dipengaruhi oleh harga pasar. Ada akun potongan tunai, akun yang diperuntukkan sebagai pengguna pembelian diskon atau potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada konsumen karena telah membayar barang atau dengan tunai atau membayar lunas dalam waktu jangka tertentu. Ada akun potongan pembelian, bagian dari akuntansi perusahaan dagang yang mencatat potongan harga yang diberikan oleh produsen kepada perusahaan dagang karena telah membayar tunai. Akun retur penjualan, akun yang digunakan untuk menyimpan dan menganalisa data mengenai barang yang sudah terjual ke konsumen namun dikembalikan kepada perusahaan karena kondisinya yang tidak baik atau cacat tidak sesuai dengan pemesanan. Beban pemasaran yaitu beban yang digunakan untuk semua yang ditanggung oleh perusahaan dagang untuk menjual barang-barang persediaan hingga sampai ke tangan konsumen. Secara garis besar, perusahaan dagang dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, berdasarkan produk yang diperdayakan. Perusahaan dagang, sarana produksi, perusahaan yang memperdagangkan produk berupa bahan baku sebagai bahan dasar pembuatan produk atau alat produk untuk menghasilkan produk lain, misalnya log dan mesin bubut. Yang kedua, tergantung pada jenis konsumen yang terlibat. Dibagi menjadi tiga lagi. Yang pertama, perusahaan dagang besar adalah perusahaan yang membeli produk dalam jumlah besar langsung dari pabrik dan menjualnya dalam jumlah besar, contohnya pedagang grosir. Yang kedua, perusahaan pedagang pialang, yaitu perusahaan yang membeli dalam jumlah besar untuk dijual kembali secara sederhana kepada pengecer, contohnya pedagang subgrosir. Perusahaan perdagangan pengecer yaitu perusahaan yang berhubungan langsung dengan konsumen. Konsumen dapat membeli produk secara ecer atau yang ditawarkan. Pengecer sering hadir di lingkungan kita, misalnya stand, kios, atau supermarket. Transaksi perusahaan dagang. Yang pertama ada transaksi pembelian. Terdapat dua sistem untuk akuntansi dagang, ada perpetual dan periodik. Dalam sistem persediaan, perpetual, setiap pembelian dan penjualan barang dicatat dalam akun persediaan dan buku besar yang berkaitan. Jadi, jumlah barang tersedia untuk dijual dan jumlah yang terjual dilaporkan dalam catatan persediaan secara terus-menerus. Itu perpetual. Dalam sistem periodik, catatan persediaan tidak menunjukkan jumlah yang tersedia untuk dijual atau jumlah yang terjual selama periode tertentu. Yang pertama, ada diskon pembelian untuk mendorong pembeli agar membayar sebelum batas akhir periode kredit. Penjualan tidak jarang memberikan diskon. Retur dan potongan pembelian seseorang bisa saja mengajukan pengembalian dan persediaan yang merupakan retur pembelian atau permintaan potongan harga, yaitu potongan pembelian ketika terdapat persediaan yang rusak. Yang kedua ada transaksi penjualan. Pendapatan dari penjualan persediaan biasanya dicatat sebagai penjualan. Yang pertama adalah penjualan tunai, yang kedua adalah penjualan kredit, yang ketiga retur atau potongan pengembalian. Yang ketiga ada ongkos kirim. Pembelian dan penjualan seringkali termasuk ongkos kirim. Syarat penjualan menunjukkan kapan pemilik atau jenis dan kendali diserahkan kepada pembeli. Yang keempat ada kode akun untuk perusahaan dagang. Kode akun untuk perusahaan dagang harus mencerminkan elemen-elemen dari laporan keuangan seperti yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Pajak penjualan dan diskon panjang. Penjualan seringkali termasuk pajak penjualan. Penjualan juga menawarkan diskon dagang kepada pembeli. Laporan keuangan perusahaan dagang. Yang pertama adalah laporan laba rugi bentuk tidak langsung. Dibagi menjadi dua, penjualan sales dan beban pokok penjualan. Laporan laba rugi bentuk langsung, ada laporan ekuitas pemilik, ada laporan posisi keuangan. Proses penyesuaian dan penutupan.
1. Ayat jurnal penyesuaian untuk kehilangan persediaan. Dalam sistem persediaan perpetual, akun persediaan yang terpisah dikelola dalam buku besar dan diperbarui secara terus-menerus ketika terdapat transaksi penjualan dan pembelian. Hasilnya saldo akun persediaan menunjukkan jumlah persediaan yang tersedia dijual pada saat itu. Yang kedua ada ayat jurnal penutup. Ayat jurnal penutup untuk perusahaan dagang sama dengan ayat jurnal perusahaan dagang jasa. Analisis dan interpretasi keuangan atau rasio penjualan terhadap aset. Mengukur seberapa efektif suatu perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Contoh perusahaan dagang metode periodik. PD Abadi merupakan perusahaan dagang yang menggunakan sistem pencatatan persediaan periodik. Persediaan awal barang dagang besar 2 juta. Berikut transaksi bulan Mei 2015. 2 Mei membeli barang dagang dari PD Jaya dengan jumlah 3 juta dengan syarat 2/10 N/30 dan terdapat beban angkut sebesar 200.000. 5 Mei membeli barang dagang dari PD Sejahtera 5 juta dengan syarat pembayaran 2/15 N/30. 6 Mei mengembalikan barang dagang yang dibeli dari PD Sejahtera karena rusak sebesar 500.000. 10 Mei menjual barang dagang pada PD Ceria sebesar 6 juta dengan syarat 2/10 N/30 dan beban angkut sebesar 200.000. 11 Mei membeli barang dagang dari PD Jaya sebesar 5 juta dengan syarat 2/10 N/30 serta beban angkut sebesar 500.000. 11 Mei pengembalian barang dagang pada PD Ceria sebesar 1 juta karena tidak sesuai pesanan. 14 Mei diterima pelunasan faktur tanggal 10 Mei 2015 pada PD Ceria. 15 Mei membayar hutang pada PD Jaya atas faktur tanggal 2 Mei 2015. 20 Mei menjual barang dagang pada PD Sentosa senilai 5 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 dan beban angkut sebesar 200.000. 28 Mei pengembalian barang dagang dari PD Sentosa sebesar 1.500.000. 31 Mei persediaan barang dagang akhir 8 juta. Ini contoh transaksinya. Tanggal 2 Mei pembelian masuk ke debit 3 juta. Beban angkut pembelian masuk ke debit 2 juta. Utang dagang masuknya ke kredit jadi 3.200.000. 5 Mei pembelian 5 juta, utang dagang masuknya ke kredit 5 juta. Jadinya utang dagang masuk ke debit 500.000. Itu pada tanggal 6 Mei, utang dagang 500.000 masuk ke debit. Retur pembelian 500.000 masuk ke kredit. Piutang dagang jadinya 6 juta. 10 Mei beban angkut penjualan 200.000 masuk ke debit. Penjualan jadinya 6.200.000 masuk ke kredit. Pembelian 5 juta masuk ke debit pada tanggal 11 Mei. Beban angkut pembelian 500.000. Utang dagang jadinya 5.500.000 masuk ke kredit. 13 Mei retur penjualan 1 juta. Piutang dagang masuk ke kredit 1 juta. Kas 4.900.000 masuk ke debit. 14 Mei potongan penjualan 100.000. Piutang dagang 5 juta. Utang dagang masuk ke debit 3.200.000. 15 Mei kas 3.136.000 masuk ke kredit, potongan pembelian 64.000. Piutang dagang 5 juta. 20 Mei beban angkut penjualan 200.000 masuk ke debit. Penjualan jadinya 5.200.000 masuk ke kredit. 28 Mei retur penjualan 1.500.000. Contoh perusahaan dagang metode perpetual. PD Abadi adalah sebuah perusahaan dagang yang melakukan pencatatan berdasarkan sistem perpetual. Berikut ini transaksi PD Abadi selama bulan Mei 2015. 2 Mei pembelian
membeli sejumlah barang dagang dari PD Jaya 3 juta dengan syarat 2/10, N/30, dan beban angkut sebesar 200.000. 5 Mei membeli barang dagang dari PD Sejahtera 5 juta dengan syarat 2/15, N/30. 6 Mei mengembalikan barang dagang yang telah dibeli pada PD Sejahtera karena rusak sebesar 500.000. 10 Mei menjual barang dagang pada PD Ceria sebesar 6 juta, harga pokok 4.500.000 dengan syarat 2/10, N/30 dari beban angkut sebesar 200.000. 11 Mei membeli barang dagang PD Jaya 5 juta dengan syarat 2/10 per N30 dan beban angkut sebesar 500.000. 11 Mei pengembalian barang dagang pada PD Ceria sebesar 1 juta, harga pokok 700.000. 14 Mei diterima dari PD Jaya pelunasan faktur 10 Mei 2015. 15 Mei membayar hutang pada PD Jaya atas faktur tanggal 2 Mei 2015. 20 Mei menjual barang pada PD Mentari sebesar 5 juta, harga pokok 4 juta, dengan syarat pembayaran 2/10, N/30, dan beban angkut sebesar 200.000. 28 Mei mengembalikan barang dagang dari PD Mentari sebesar 1,5 juta, harga pokok 900.000. Tanggal 2 Mei persediaan barang masuk ke debit 3 juta, beban angkut pembelian 200.000, utang dagang masuk ke kredit 3.200.000. Tanggal 5 Mei persediaan barang dagang 5 juta, utang dagang masuknya ke kredit 5 juta. Tanggal 6 Mei utang dagang masuk ke kredit 500.000, persediaan barang masuk ke kredit 500.000, jadi piutang dagang masuk ke debit 6 juta. Itu pada tanggal 10 Mei, piutang dagang 6 juta, beban angkut penjualan masuk ke debit 200.000, penjualan jadinya 6.200.000 masuk ke kredit, harga pokok penjualan 4.500.000 masuk ke debit, persediaan barang dagang masuk ke kredit 4.500.000. 11 Mei beban angkut pembelian 500.000, utang dagang 5.500.000 masuk ke kredit. Retur penjualan masuk ke debit 1 juta. Piutang dagang masuk ke kredit 1 juta. Persediaan barang dagang 700.000. Harga pokok penjualan masuk ke kredit 700.000. 14 Mei kas 4.900.000 masuk ke debit. Potongan penjualan 100.000, piutang dagang 5 juta masuk ke kredit. Utang dagang 3.200.000 masuk ke debit. Itu tanggal 15 Mei, kas 3.136.000 masuk ke kredit, potongan pembelian 64.000 masuk ke kredit, piutang dagang 5 juta masuk ke debit, beban angkut penjualan 200.000 masuk ke debit. Itu pada tanggal 20 Mei, penjualan 5.200.000 masuk ke kredit, harga pokok penjualan 4 juta. Tanggal 20 Mei, persediaan barang 4 juta, retur penjualan 1.500.000 masuk ke debit, piutang dagang 1.500.000 masuk ke kredit, persediaan barang 900.000 masuk ke debit. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.